Jelas ya? Jelas nggak? Cukup jelas dok sudah. Nah, dalam metabolisme atau kebutuhan tubuh manusia sebagai pemberi atau pembentuk energi di dalam tubuh kita, itu ada tiga makronutrien ini. Pertama, karbohidrat, kemudian kedua lemak, dan ketiga protein sebagai sumbangsi untuk pembentukan energi dalam tubuh manusia. Kalau karbohidratnya kurang, bisa dipenuhi oleh lemak. Tetapi untuk sumber energi dari protein sebaiknya tidak kita pergunakan. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi suatu keadaan kondisi atau kekurangan gizi, nah kebutuhan kalori atau kebutuhan energi sehari-hari kita upayakan berdasarkan sumber dari karbohidrat, lemak. Nah, masalahnya kalau ketiadaan bahan makanan atau kurang, mau tidak mau protein juga ikut, ya, protein ikut membantu untuk menunjukkan nutrisi. Itulah yang sering terjadi sehingga terjadi saat ini banyak terjadi satu stunting. Jadi kenapa bisa terjadi stunting? Karena kebutuhan kalori atau kebutuhan gizi dari tubuh manusia tidak sehingga cadangan yang ada yaitu dari protein harus terpakai jadi untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, ini kondisi ini tidak kita kendaki. Nah, saya juga akan keadaan sekarang ini yang mungkin menjadi tren sekarang ini karena salah persepsi atau salah interpretasi. Orang sekarang ini dalam dietnya takut dengan karbohidrat, ya sedikit melaksanakan karbo. Saya berharap pemahaman itu yang salah, jangan keliru, karena suatu pandangan yang mungkin keliru. Ya, untuk diketahui sumber energi tubuh manusia itu kalau bisa sumber dari dua, walaupun protein besar, karbohidrat dan lemak. Nah, metabolisme orang yang tidak mengkonsumsi karbohidrat itu metabolismenya, kalau saya menilai dari aspek metabolisme itu tubuh manusia rugi dua kali. Beban metabolismenya rugi dua kali. Kalian kan belajar di kimia, Scott, tulisan dan sebagainya kan itu merubah di dalam metabolisme sehari-hari dalam pembentukan energi. Jadi saya memberikan informasi kepada kalian tentang nutrisi, gizi, sebaiknya sumber energi, sumber kalori dari tubuh manusia itu bersumber dari luar, walaupun bisa tidak. Paham maksud saya? Ya? Supaya tidak terjadi stunting. Nah, kuliah saya, target saya, kenapa bisa banyak terjadi stunting? Sumbernya adalah karena kurang kalori. Lalu, karena kurang kalori. Sehingga pemecahan sumber kalori yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa lama-lama menjadi kurus, lama-lama pertumbuhan terganggu.
Ini saya targetkan pada kuliah makro yang melihat kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat. Jadi sekali lagi, sebagai pendahuluan kuliah saya, jadi ya, saya menginformasikan bahwa kejadian stunting, kejadian kekurangan energi atau kalori dikarenakan dalam tubuh manusia memang kurang. Kurangnya apa? Asupan yang kurang. Ya. Jadi maksud saya juga kenapa saya menepis diet karbo itu juga hati-hati maksudnya. Jadi kalau memakai suatu pemahaman tertentu, jangan keliru, jangan salah dari aspek metabolisme tubuh manusia, dari semua komponen zat-zat gizi di dalam tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zat-zat gizi dalam yang ada yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia itu juga jangan menjadi keliru. Kenapa menjadi keliru? Ya, pertama nanti ada istilah ketergantungan atau tidak boleh dimakan atau tidak boleh, semua tidak boleh. Salah. Ya, dalam ilmu gizi semua makanan yang diciptakan Allah pasti bermanfaat, pasti bermanfaat. Demikian ya, yang saya katakan dari pandangan ilmu di sini. Apa-apa di muka bumi ini yang bisa dimakan oleh manusia itu pasti bermanfaat untuk tubuh manusia. Manakala kalau kita merubahnya dengan pemahaman kita ya, yang keliru itu pasti berdampak. Hanya contoh kolesterol. Saya berharap mahasiswa kedokteran jangan salah persepsi dengan kolesterol. Paham ya? Ini juga sama dengan pandangan untuk sumber kalori, sumber energi di tubuh manusia. Nah, saya tanya, apa fungsi kolesterol? Tahu kan? Tahu? Ada tiga fungsi ini. Artinya itu jangan terlalu ya semua tidak boleh, semua tidak boleh. Contohnya itu karbohidrat, kolesterol. Ini juga nanti karbo-karbo yang menjadi sudah melebar, dia takut pemahamannya menjadi salah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pendahuluan, jangan sampai keliru. Kenapa? Karena kejadian stunting hari-hari ini makin terjadi, dan itu semua dasarnya adalah kekurangan kalori. Kejadian stunting saya katakan karena kekurangan kalori. Ya. Dan yang lebih parah, kalau kekurangan kalori dua hal, ya, dua fase ibu hamil. Fase ibu hamil kalau kekurangan kalori itu anaknya nanti takut lahir dengan PDL dan anaknya tumbuh kembangnya tidak baik. Kalau ibu dalam keadaan hamil kekurangan kalori. Kalau pada masa pertumbuhan kekurangan kalori sudah dipastikan tapi kebutuhan nutrisinya termasuk dengan ajaran protein saya harus memaklumi. Yang menjadi fokus saya selama masa pertumbuhan anak jangan kekurangan kalori, tapi jangan berlebihan. Ya, ini juga pandangan yang salah. Kalau berlebihan, betapa kita sekarang ini dua kutub yang jelas terlihat. Apa yang terlihat? Nggak ada yang saya lihat dalam mayoritas yang normal. Apa yang dua kutub berbeda dan banyak terjadi. Kalau yang terjadi, kalau kondisi stunting kasusnya begini, kurang gizi kasusnya begini. Yang selanjutnya, sebaliknya, obesitas juga kasusnya banyak.
obesitas itu gemuk itu tidak sehat. Jadi jarang sekarang ini tubuhnya normal. Sedangkan banyak gizi yang sehat itu adalah tubuhnya normal. Di satu sisi obesitas banyak coba kita lihat di sini. Ini bagus ini. Ada satu, tapi ada juga ini. Ya. Nah, jadi itu dari satu populasi ini. Tapi lihat di masyarakat, kalau yang kurus banyak, kurus sekali. Hidup populasi lain gemuk banyak sekali. Apa risiko terhadap penyakitnya? Bisa diprediksi ya. Kalau yang kurus, yang gizi kurang, pasti infeksi paling banyak. Kalau yang obesitas, penyakit itu diabetes paling banyak. Maksud saya menjelaskan ini di awal kuliah ilmu dasar ini sudah bisa diperbaiki, sudah bisa ditebak prediksi penyakit di kemudian hari. Kalau populasinya yang kurang gizi, kalau populasinya banyak yang gizi berlebih. Ya, hipertensi, jantung, diabetes, dan lain sebagainya itu banyak sudah bisa ditebak. Oleh karena itu, dasar ilmu gizi ini mengembalikannya ke normal. Itu ideologi pikiran. Nah, cukup diberikan pendahuluan antara makronutrien dan mikronutrien ini bagi pandangan kita sebagai tujuan nutrisi kita sehari-hari. Dimulai karbohidrat. Dengan pertanyaan yang lain. Karbohidrat sumber utama energi. Jadi karena dasarnya itu kalimat pertama itu sumber utama energi. Jadi kalau kita mau menjaga kestabilan tubuh dalam hal untuk mencukupkan energi kita, apa yang harus kita konsumsi? Karbohidrat. Jadi kalau yang berpaham dia diet karbo, berpikirlah. Saya cuma bilang berpikirlah. Karena sumber utama energi di dalam tubuh adalah karbo. Itu jangan berlebihan. Kenapa? Karbohidrat yang berlebihan di dalam tubuh di metabolisme akan diubah menjadi apa? Timbulan lemak di dalam tubuh. Nah, jalur metabolisme itu jalur apa? Saya ajari itu karena di ini itu sekarang jalur metabolisme jalur apa? Tidak sebutkan. Kalian harus melalui itu. Jadi kelebihan karbohidrat itu akan mengubahnya ke dalam bentuk yang lain dan disimpan di dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat pandangan atau makanan orang, terutama negara, beda antara Indonesia dengan Amerika, antara Indonesia dengan Eropa, antara Indonesia dengan Australia dan sebagainya. Nah, makanan mereka itu lebih banyak lemak daripada karbohidrat. Karbohidrat sedikit, cuma separuh dari total kalori. Tapi kalau Indonesia bisa hampir 100%. Nah, sekarang masalahnya apa? Karena sumber makanan karbohidrat, nama harganya mau, ya. Sumber makanan yang lebih murah dari yang lain adalah karbohidrat. Nah, ini berkaitan dengan income negara, masyarakat, penduduk, daya beli. Kalau negara yang pendapatannya tinggi pasti karbohidrat. Nah, ya, proteinnya rendah, tapi lemaknya tinggi. Sebaliknya kalau negara kita lebih banyak karbohidratnya, lemak dan proteinnya kan, itu dampak karena pengaruh daya beli ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sumber energi. Nah, saya akan memberikan klasifikasi dari karbohidrat.
saya akan mengatakan dari klasifikasi ini dari pandangan aspek ini. Jadi kalau soal bentuk-bentuk kimianya, bentuk atomnya dan sebagainya, saya tidak akan sampai ke situ. Ya, saya tidak akan bilang ini video kita karena menyangkut jalur tentang kondisi. Di sini tidak saya lakukan, cuma saya langsung di slide ini. Saya mulai dari manusia karya, terdiri dari ya, ya, itu glukosa sebagai sumber energi. Glukosa ini harus kita kontrol karena dia akan berada di dalam darah. Ya, kita belum fokus untuk gula darah yang harus dicapai normalnya rata-rata seperti itu gula darah. Nah, kemudian fruktosa dalam bentuk monosakarida yang banyak digunakan di industri untuk pengolahan makanan. Tiga galaktosa yang sebagai bentuk kombinasi glukosa dan glukosa yang menjadi disimpan di hati. Ya. Kemudian manosa sebagai konversi glukosa yang juga disimpan dalam hati. Saya menerangkan ini mana dari monosakarida yang nanti kalau kita kaitkan dengan indeks glikemik. Ada tidak kalian menanya, apa yang kita memperhatikan indeks glikemik? Apa itu? Kita buka, misalnya. Apa indeks glikemik? Nah, sambil kalian mencari, kita dari pola makan yang terlalu banyak karbohidrat, ya, akan juga nanti punya prediksi. Maksudnya prediksi untuk kemudahan terjadinya diabetes. Jadi itu yang saya maksudkan. Kalau yang berlebih-lebih pada orang yang gemuk, pada orang obes, karena kelebihan energi, berlebih, hati-hati untuk kemungkinan terjadinya kemudahan terjadinya diabetes. Jadi apa yang kita lakukan pada gula darah ini, yaitu ini apa? Yang paling zoom juga ada dapat tak? Rumah. Halo? Iya dok. Mencari juga ya, yang mungkin kita ya. Ya, yang jelas. Jadi itu harus kalian ketahui apa hubungannya karbohidrat terhadap pada gula. Nah, dari grup monosakarida mana yang cepat meningkatkan kadar gula di dalam darah? Betul? Yang lain tahu ya, diskusi dulu ya. Belajar, ulangi lagi deh. Ulangi lagi. Jenis karbohidrat ya, jenis karbohidrat. Terus, dalam meningkatkan kadar gula dalam ya. Supaya ini kalau kita mengetahuinya, kita harus berjaga-jaga dalam pola makan sehari-hari. Jangan terlalu banyak karbohidratnya, ya. Tapi jangan juga tidak makan karbohidrat. Paham ya itu ya? Jadi ini kan dilema nih satu sisi. Itulah kita mengetahui harus kebutuhan yang cukup dan sebenarnya harus dipenuhi. Nah, lalu yang tadi jenis karbohidratnya apa yang paling cepat meningkatkan kadar gula dalam darah? Ini ada manfaat juga. Apa manfaat? Nah, sekarang yang mana dulu? Yang mana dulu yang meningkatkan gula darah, yang cepat meningkatkan kadar gula dalam darah? Belum. Kosong.
Ya, itu sering tahu, jadi kemudian tapi bisa kalau manusia sering kalau sering kalau dalam sesuai pada ini adalah inilah bagaimana kalau berbuat untuk segala sesuai segala kemudian juga menjadi tertentu dan tidak karena coba menjadi lebih tahu mempercepat kemauan di Kalau kita harus jaga diri dan dia mana-mana tidak terlalu cepat meningkatkan pada bola di dalam. Tapi kenapa kita harus tahu yang cepat? Misalnya pada terjadi waktu-waktu kan kadang-kadang menjadi disiplin karena orang diabetes tidak kondisi. Dan suatu saat ya pada saat injeksi tahu-tahu drop terjadi hipo pingsan. Supaya cepat mengatasi pingsan itu apa kita berikan? Atau kita berikan kalau pasiennya kalau orang yang pasien bisa minum teh manis. Bagus 2 menit 3 menit sadar dia kembali. Kenapa? Karena itu proses cepat meningkatkan kadar gula dalam paham gitu ya. Jadi pada orang-orang yang ini misalnya ada orang diabetes atau pingsan gitu, apa tanda terjadi ini? Ada dingin, lemas, nantinya sikil, batuk, hujan langsung. Kita bisa bingung juga kalau memang tahu ada riwayat COVID, nanti dia pada saat itu mungkin gula darah itu berkat atau COVID atau insulin karena yang terjadi insulin atau pokok. Nah, waktu ya, nah saya coba minum bulan, sadar itu maksudnya dari satu sisi dan satu sisi yang lain. Apa kita harus mengetahui indeks jadi untuk alasan yang lainnya apa namanya itu fruktosa dan ini juga fungsi juga lain-lain. Ya. Contohnya kalau fruktosa itu banyak pada buah-buahan. Nah sekarang di masyarakat berkembang memilih yang mana buah-buahan yang fruktosanya ada fruktosanya di dalam masing-masing buah-buahan itu berbeda. Nah, saya ingin sampaikan bahwa buah-buahan yang ranum sama yang anti ranum itu beda kadar fruktosa. Bagi orang diabetes, jangan anjurkan makan buah-buahan yang sangat ranum. Jadi kalau ada masyarakat lakukan semua kalian. Untuk diabetes kan khawatir betul kadar gulanya. Boleh nggak makan buah? Jawabannya apa? Boleh. Kondisi buahnya bagaimana yang dianjurkan? Intinya gini, jangan yang terlalu ranum, selesai. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena kadar fruktosanya tidak terlalu tinggi pada yang belum ranum. Paham? Jadi yang hampir yang ya kalau kata orang mungkin mengkal wah, kalau tapi yang misalkan random banget yang udah hampir busuk nah, itu tinggi sekali ada random fruktosa. Jadi itu yang beri nasihat. Jadi
harus apa yang harus kita ketahui. Kemudian galaktosa ini ada hubungannya dengan nanti untuk laktosa ya, ini untuk apa namanya bayi ya, yang nanti ada hubungannya dengan laktos intoleran. Manosa juga sebagai fungsi disimpan sebagai cadangan di dalam hati. Dan itu. Saya nggak merangkap bahan semua makanan kalian baca aja, ya. Makanan sebenarnya itu ya, sebagai bantuan itu dari bahan makanan mana sumber yang tinggi glukosa dan mana yang pada fruktose, mana yang galaktosa, dan mana yang manis. Artinya ini saya ingin pandangkan dari aspek kliniknya saja ya, untuk mempelajari dari saya juga. Derivat olahraga sorbitol ini maksudnya gula-gula yang dibuat derivat ini yang dibuat ya. Hati-hati kalau sorbitol karena aku di sini gini semua derivat yang dibuat agar dia slow rilis ya, slow rilis sehingga kekeluaran darah tetap